Innalillah nahmaduhu wa nasta'inu ala umuri dunya wadin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang terhormat dan salam hormat kami Bapak Dr. Haji Nahrawi SHMH selaku pengampu hukum dagang. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ina Istiqomah sebagai moderator, Iqbal Febriansah, Siti Ulinuha, Aulia Kamilah Haj, dan Siti Muawiyah. Di sini kami akan membahas tentang bentuk-bentuk organisasi perusahaan. Kepada para pemakalah, waktu dan tempatnya saya persilakan. Materi pertama akan membahas tentang dasar hukum perusahaan perseorangan. Nah, perusahaan perseorangan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Nah, yang wajib didaftarkan ke kantor pendaftaran perusahaan kecuali ada 3. Yang ke satu, jika perusahaan tersebut diurus oleh anggota keluarganya, misalnya oleh satu keluarga diurus oleh ibu, bapak, adik, kakak, sepupu lain. Nah, itu tidak bisa didaftarkan. Nah, yang kedua, benar-benar hanya sekedar untuk mencari nafkah sehari-hari yang punya pemiliknya. Yang terakhir, bukan merupakan badan hukum atau perseroan. Nah, adapun yang kedua tentang dasar hukum perseroan terbatas. Dasar hukum perseroan terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang selanjutnya disebut UU PT. Pasal 1 angka 1 dalam UU PT memberikan pengertian terhadap perseroan terbatas ialah badan hukum merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar seluruh yang terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang UU PT serta peraturan pelaksanaannya. Pendirian perseroan terbatas diatur dalam Bab 2 Bagian 1 tentang pendirian. Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akte notaris yang dimuat dalam bahasa Indonesia. Nah, akan tetapi persyaratan tersebut tidak berlaku pada pendirian PT yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara atau PT yang mengelola bursa efek, lembaga clearing ataupun pinjaman, penyelesaian dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal. Yang ketiga ada dasar hukum firma atau FA. Dasar hukum firma diatur dalam pasal 16 sampai 35 KUHD. Nah, berdasarkan ketentuan pada pasal 22 KUHD yaitu perseroan firma harus didirikan dengan akte otentik tanpa adanya kemungkinan untuk disangkalkan terhadap pihak ketiga. Nah, bagaimana kalau akte itu tidak ada? Di mana dalam petikan akte otentik itu harus memuat beberapa. Yang pertama, nama atau nama kecil pekerjaan dan tempat tinggal para perseroan firma. Yang bagian B, pernyataan firmanya dengan menunjukkan apakah perseroan itu umum ataukah terbatas pada suatu cabang khusus dari perusahaan tertentu, dan dalam hal terakhir dengan menunjukkan cabang khusus itu. Yang ke C,
penunjukan para persero yang tidak diperkenankan bertanda tangan atas nama firma. Yang kedua, saat mulai berlakunya perseroan dan saat berakhirnya. Yang terakhir dan selanjutnya, pada umumnya bagian-bagian dari perjanjiannya yang harus dipakai untuk menentukan hak-hak pihak ketiga terhadap persero. Lalu, pasal 23 KUHD menyebutkan bahwa firma harus didirikan dengan akte persekutuan yang memuat anggaran dasar persekutuan harus didaftarkan pada kepanitraan PN yang berwenang. Yang terakhir, dalam firma, semua sekutu saling bertanggung jawab secara tanggung rentang sampai kepada harta kekayaan pribadinya untuk seluruh perikatan-perikatan persekutuan. Nah, ini terdapat pada pasal 18 KUHD. Yang keempat dan yang terakhir adalah dasar hukum SIPI. Dasar hukum SIPI sama dengan dasar hukum firma, yakni segala hal yang diatur dalam Cap pasal 15 sampai 32 bab 3 bagian 1 buku 1 KUHD serta perjanjian antara pihak SIPI memiliki pengertian bahwa perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan atau disebut juga perseroan komanditer didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung rentan atau keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang. Baik, saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai pembagian jenis-jenis kegiatan usaha. Adapun pembagian jenis-jenis kegiatan usaha terutama pada negara kita, negara Indonesia ya, itu terbagi menjadi 5, yaitu pertama ada usaha ekstraktif, yang kedua ada usaha agraris, yang ketiga ada usaha industri, dan yang keempat itu ada usaha perdagangan, dan yang kelima itu ada usaha jasa. Adapun kelimanya ini memiliki suatu kesinambungan antara satu dengan yang lainnya, dan kelimanya ini juga menjadi sumber atau fondasi perekonomian yang ada di Indonesia. Yang pertama itu mengenai usaha ekstraktif. Apa sih yang dimaksud dengan usaha ekstraktif? Usaha ekstraktif ialah suatu jenis kegiatan yang berkaitan dengan sumber daya alam. Dan lebih tepatnya kita mengenai usaha ekstraktif itu ialah suatu usaha atau kegiatan yang bertujuan untuk mengelola sumber daya alam yang ada di sekitar tempat itu. Adapun dalam hal ini, karena negara kita negara yang kaya akan sumber daya alam yang melimpah di dalamnya, maka banyak macam contoh yang bisa kita ambil seperti pertambangan, terus penangkapan ikan, terus pengambilan kayu sebagai hal menebangan pohon. Itu pun menjadi suatu hal yang bisa dikatakan suatu usaha ekstraktif. Dalam hal ini pertambangan minyak atau emas itu bisa dikatakan usaha ekstraktif juga, dan nelayan ketika mengambil ikan di laut itu pun bisa dikatakan usaha ekstraktif. Dan selanjutnya itu ada usaha agraris. Apa yang dimaksud dengan usaha agraris? Usaha agraris sendiri ialah suatu produksi yang membutuhkan lahan atau tanah. Jadi apabila suatu hal yang membutuhkan lahan atau tanah, maka bisa katakan ialah suatu usaha agraris. Dengan hal lain, usaha tersebut bisa memproduksi hal-hal tertentu seperti pada hal yang berkaitan dengan lahan dan tanah itu biasanya berkaitan dengan pertanian dan perkebunan, bahkan peternakan juga. Dalam hal ini fungsinya itu ialah untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan juga memenuhi kebutuhan bahan baku pada perindustrian. Adapun selanjutnya itu ada usaha industri. Nah, apa yang dimaksud dengan usaha industri? Usaha industri sendiri ialah suatu usaha atau kegiatan pengelolaan barang mentah ataupun barang setengah jadi sehingga barang tersebut menjadi barang konsumsi dan memiliki nilai tambah. Dalam hal ini perusahaan itu mengambil untung secara
eh, berkesinambung antara dari barang setengah jadi menjadi barang yang jadi, sehingga terdapat suatu tambahan nilai dan menjadikan keuntungan bagi para produsennya. Adapun usaha perindustrian itu sudah sangat merebak di Indonesia, terutama di wilayah Pulau Jawa. Sudah banyak para pengusaha kelas besar yang mengandalkan bisnis ini. Dalam hal contohnya itu seperti perindustrian makanan dan minuman. Yang kedua itu ada tekstil, bahkan dan yang ketiga itu ada tembakau yang terkenal dengan pabrik rokoknya. Yang keempat itu ada mesin-mesin yang berkaitan dengan perindustrian. Adapun yang keempat ialah usaha dagang. Apa sih usaha perdagangan itu? Usaha perdagangan yang suatu bentuk usaha atau bisnis yang tidak berbadan hukum dan yang kegiatan utamanya itu hanyalah untuk membeli barang dan menjual kembali atau berdagang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba tanpa merubah kondisi barang yang dijual. Dalam hal ini sudah banyak contoh yang kita bisa ambil, seperti dalam kehidupan sehari-hari para pedagang, dalam hal itu pedagang sayur ataupun pedagang warung dan lain sebagainya. Itu mereka hanya membeli barang jadi yang sudah dijual oleh para pedagang sebelumnya dan dijual kembali oleh pedagang tersebut. Dalam kasus tersebut seperti contoh pedagang sayur, ketika malam hari pedagang sayur akan membelinya dan lalu di pagi harinya pedagang sayur itu akan menjual kembali kepada para masyarakat di sekitar rumahnya atau tempat usaha tersebut. Adapun yang kelima itu adalah usaha bidang jasa. Apa yang dimaksud dengan usaha bidang jasa? Usaha bidang jasa ialah suatu usaha yang menggunakan tenaga, ilmu, pikiran, keahlian ataupun skill-skill tertentu. Dan dalam pelaku usaha jasa ini, maka pelaku itu akan dibayar sesuai dengan timbalan atau hasil kerja dari jasa tersebut. Contoh bentuk jasa yang bisa kita lihat dalam keseharian itu biasanya diantaranya itu ada usaha jasa fotografi, antar jemput siswa, terus pun reparasi atau pembenaran laptop. Baik, selanjutnya mengenai perbedaan singkat antara usaha dagang, perusahaan negara, perusahaan swasta, perusahaan nasional, perusahaan campuran, dan terakhir perusahaan asing. Di antara ke-6 perusahaan ini akan saya jabarkan mengenai dari segi pengertian ataupun dari segi kepemilikan modal dan juga dari segi pengelolaannya, dan yang terakhir dari segi tujuan keuntungannya. Adapun dari segi pertama mengenai pengertian dari ke-6 ya, yang pertama itu ada usaha dagang. Usaha dagang secara pengertiannya adalah suatu bentuk usaha tidak berbadan hukum yang kegiatan utamanya untuk membeli barang dan menjualnya kembali dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Sebagai contoh tuh sudah kita kasih tahu seperti pada video sebelumnya, itu contohnya itu ada pedagang sayur, pedagang makanan dan minuman, ada dropshipper baju online, ada pun penjual elektronik dan lain-lain sebagainya. Adapun pengertian yang kedua itu adalah perusahaan negara. Secara pengertiannya, perusahaan negara ialah suatu perusahaan yang modalnya baik sebagian ataupun keseluruhannya itu merupakan modal dari negara, dan dalam permodalan itu sudah dipisahkan dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Sebagai contoh itu sebanyak dalam hal ini pemerintah Indonesia memiliki suatu badan usaha, yaitu badan usaha milik negara yang dikoordinir oleh menterinya sendiri, yaitu Menteri Badan Usaha Milik Negara. Dalam hal kementerian tersebut mempunyai bawahan-bawahan perusahaan di bawahnya. Seperti halnya ada perusahaan umum Bulog yang menyediakan logistik kebutuhan para masyarakat Indonesia, dan yang kedua itu ada perusahaan umum perhutani, dan yang ketiga itu ada perusahaan PT Kereta Api Indonesia dan lain sebagainya perusahaannya. Adapun yang ketiga yaitu pengertian dari perusahaan swasta. Apa yang dimaksud dengan perusahaan swasta? Perusahaan swasta itu sendiri ialah
badan usaha yang sebagian besar modalnya itu dimiliki oleh pihak swasta. Tujuan dari perusahaan swasta sendiri yaitu mendapatkan keuntungan secara optimal dan dalam hal pengembangan usaha serta modalnya dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Adapun dalam hal ini perusahaan swasta sudah banyak di Indonesia juga. Sebagai contohnya itu ada PT Gojek Indonesia, yang kedua itu ada PT Indofood Sukses Makmur, dan yang lain-lain perusahaan lainnya. Adapun yang keempat yaitu yaitu perusahaan nasional. Apa yang dimaksud dengan perusahaan nasional? Yaitu perusahaan yang minimal modalnya itu 51% modalnya itu dimiliki oleh dalam negeri dan sisanya itu dimiliki oleh swasta, ya kan? Intinya dalam hal perusahaan nasional itu 51% minimal modal itu dimiliki oleh dimiliki oleh negara, maaf. Adapun yang kelima itu ada perusahaan campuran. Apa yang dimaksud dengan perusahaan campuran? Perusahaan campuran ialah suatu badan usaha yang dimiliki dan dikelola ataupun dikendalikan oleh pihak swasta dan pemerintah. Jadi ada kerjasama antara pihak swasta dengan pihak pemerintah. Adapun seperti yang kita bisa ketahui bahwa kerjasama yang dimiliki pada masa sekarang ini seperti pada PT Indofarma, perusahaan TBK, dan yang kedua ada PT Garuda Indonesia Airways, yang ketiga ada PT Telkom Indonesia, dan ketiganya itu mempunyai kerjasama dan keterkaitan antara pemilik modal yaitu pemerintah dan juga para masyarakat atau pihak swasta. Dan yang keenam itu adalah perusahaan asing. Nah, apa sih yang dimaksud dengan perusahaan asing? Perusahaan asing yaitu sebagaimana mesti dari namanya, yaitu perusahaan yang sebagian atau seluruh kepemilikan saham atau modalnya itu dimiliki oleh pihak asing. Dalam hal ini sudah banyak di Indonesia juga, karena kita tidak pungkiri bahwa Indonesia itu adalah negara yang bebas aktif, ataupun dalam hal perekonomian pun mereka masih membutuhkan modal yang penuh. Maka dari pihak asing pun maka dari pihak Indonesia menerima investasi bahkan perusahaan-perusahaan asing sebagai tujuan untuk mendapatkan pemodalan ataupun suatu kelancaran dalam perekonomian di Indonesia. Sebagai contoh yang ada di Indonesia itu seperti ada Unilever Indonesia, yang kedua itu ada Astra International, yang ketiga itu ada Google, dan yang keempat itu ada Maybank dan perusahaan asing-asing lainnya yang masih berceceran di Indonesia ini. Gitu. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan tentang struktur organisasi perusahaan. Yang pertama ada perusahaan perseorangan, di mana perusahaan perseorangan ini adalah organisasi bisnis yang hanya dimiliki oleh satu orang saja. Nah, satu orang inilah yang bertanggung jawab dan memegang kendali penuh atas operasi yang dijalankan badan usaha tersebut. Oleh karena itu, perusahaan perseorangan tidak memiliki struktur organisasi sesuai yang tertera dalam pasal 6 ayat 1 huruf B, di mana setiap perusahaan kecil perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan izin usaha dan bukan merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan. Misalnya, ayah saya mendirikan suatu usaha kuliner, maka yang menjadi anggotanya atau kepengurusannya bisa dari anggota keluarga saya sendiri. Misalnya paman saya, bibi saya, ibu saya, ataupun kakak saya. Yang kedua ada perseroan terbatas. Perseroan terbatas ini memiliki 3 struktur. Yang pertama RUPS atau rapat umum pemegang saham, yang kedua direksi, dan yang ketiga komisaris. Organ pertama ini disebut RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham, yang secara umum bertugas untuk menentukan segala kebijaksanaan umum di PT. Yang kedua, direksi. Organ kedua ini bertugas untuk menjalankan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh RUPS.
Dan yang ketiga, komisaris. Komisaris bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan. Yang ketiga, firma. Struktur organisasi firma ini terbagi menjadi dua, yaitu pemodal dan pengurus, di mana mereka secara bersama-sama mengumpulkan modal, mengurus, dan bertanggung jawab atas usaha firma tersebut. Baik keuntungan maupun kerugian yang dialami oleh badan usaha firma menjadi tanggungan setiap anggota yang tergabung dalam firma. Dalam keanggotaan firma ini tidak ada pemisahan harta kekayaan pribadi dan harta kekayaan perusahaan, karena firma belum menjadi badan hukum. Lalu firma ini didirikan dengan nama bersama sebagaimana dalam pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Perseroan firma adalah suatu perseroan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah satu nama bersama. Nah, tanggung jawabnya juga tidak terbatas. Artinya, apabila firma bangkrut dan harta bendanya tidak memadai untuk membayar hutang-hutang firma, maka harta benda pribadi para sekutu bisa untuk dilelang, dipakai untuk membayar hutang-hutang firma. Jadi, selain kehilangan modal dalam firma, anggota firma juga bisa kehilangan harta benda pribadi. Yang keempat adalah perusahaan komanditer atau CV. CV ini adalah badan usaha yang minimal didirikan oleh 2 orang ataupun lebih, di mana struktur organisasi pada CV ini terdapat 2 macam, yaitu sekutu komanditer atau pasif dan sekutu komplementer atau sekutu aktif. Nah, sekutu pasif ini atau komanditer adalah anggota perusahaan yang hanya bertugas menyerahkan modalnya kepada CV, tetapi ia tidak dapat ikut andil dalam mengurusi atau mengelola perusahaan secara operasional. Dan pada saat terjadi kerugian pada CV ini, kerugian pada sekutu pasif hanya sebatas modal yang ia setorkan kepada CV dan tidak menyangkut harta pribadinya. Yang kedua yaitu sekutu aktif atau sekutu komplementer, di mana sekutu ini yang mengelola dan bertanggung jawab atas segala perusahaan. Maju mundurnya perusahaan itu tergantung dan ditentukan oleh sekutu aktif, sehingga jika perusahaan mengalami kerugian, hutang piutang, atau kepailitan, maka sekutu aktiflah yang harus bertanggung jawab. Karena CV belum menjadi badan hukum, maka tidak terjadi pemisahan harta kekayaan pribadi dan harta kekayaan perusahaan. Maka dari itu, harta kekayaan pribadinya menjadi ikut dipertanggungjawabkan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dan fungsi dari perusahaan-perusahaan. Yang pertama ada tugas dan fungsi dari perusahaan perseroan terbatas. Nah, tugas dan fungsi dari perusahaan ini yaitu bertanggung jawab atas pengurusan dan kepentingan perseroan dengan tujuan untuk mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar hukum pengadilan agar sesuai dengan anggaran dasar. Selanjutnya ada tugas dan fungsi dari perusahaan firma, yaitu untuk menghasilkan laba yang lebih besar, memudahkan untuk memperoleh pinjaman kredit, serta penegasan usaha maupun aset yang dimiliki. Dengan begitu, maka perusahaan firma akan lebih mudah memperoleh kepercayaan dari bank. Nah, jika bank mudah memberikan kepercayaannya kepada firma, maka perusahaan dapat mengembangkan usahanya menjadi lebih besar lagi. Kemudian bisa membentuk suatu manajemen usaha yang baik, karena pada umumnya firma dijalankan oleh orang yang berpengetahuan dan cakap di bidangnya. Dengan begitu, maka perusahaan firma itu dapat lebih berkembang dengan cepat lagi. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu tata cara pendirian organisasi perusahaan dari
perusahaan perseorangan, perseroan terbatas atau PT, firma, dan perseroan komanditer. Yang pertama yaitu perseroan terbatas atau PT. Berdasarkan pasal 38 ayat 1, pasal 36 ayat 2 KUHD, PT harus didirikan dengan akta notaris. Dengan ancaman jika tidak menggunakan akta notaris, maka tidak sah pendiriannya. Akta yang telah dibuat berdasarkan pasal 36 ayat 2 KUHD harus disampaikan kepada Menteri Kehakiman untuk mendapatkan pengesahannya. Menteri Kehakiman memberikan pengesahan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam pasal 37 dan pasal 50 KUHD. Setelah akta perseroan disahkan, maka tugas para pendiri adalah mendaftarkannya kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat, dan baru kemudian diumumkan dalam berita negara. Pengesahan dari menteri, pendaftaran dan pengumuman dari berita negara juga diberlakukan bagi tiap-tiap perubahan dalam syarat-syarat pendirian atau dalam hal waktu perseroan diperpanjang. Jadi, akta notaris ini merupakan syarat mutlak untuk mendirikan PT. Nah, apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka PT yang sudah didirikan tidak akan mendapatkan pengesahan oleh Menteri Kehakiman. Selanjutnya yaitu perseroan firma. Menurut pasal 16 KUHD, pendirian firma tidak disyaratkan adanya akta. Namun, pada pasal 22 KUHD mengharuskan pendirian firma dengan akta autentik. Namun, ketentuan pasal 22 KUHD ini tidak diikuti dengan sanksi apabila pendirian firma itu tidak menggunakan akta autentik. Ini menunjukkan bahwa akta autentik tidak menjadi syarat mutlak untuk mendirikan firma, sehingga menurut hukum firma bisa berdiri tanpa akta autentik. Selanjutnya yaitu perseroan komanditer. Untuk mendirikan perseroan komanditer tidaklah membutuhkan formalitas, oleh karena itu bisa dilakukan dengan cara lisan maupun tulisan. Jika dibuat dengan surat, maka hal itu dapat dibuat suatu akta autentik ataupun akta di bawah tangan yang dimana organisasi perseroan komanditer itu, begitupun dengan hak-hak dan kewajiban para anggotanya. Dan yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan masing-masing bentuk perusahaan. Di sini ada 4 bentuk perusahaan. Yang pertama yaitu perusahaan perseorangan, yang kedua yaitu perseroan terbatas atau disebut dengan PT, yang ketiga yaitu firma, dan yang keempat yaitu perseroan komanditer. Yang pertama yaitu perusahaan perseorangan. Keuntungan perusahaan perseorangan yang pertama yaitu kebebasan bergerak. Ini merupakan salah satu keuntungan dari perusahaan perseorangan, karena hanya dimiliki oleh satu orang dan tidak memiliki struktur organisasi standar. Pemilik perusahaan perseorangan mempunyai kebebasan sepenuhnya pada setiap tindakannya dan bertanggung jawab atas setiap tindakannya. Oleh karena itu, dapat mengambil keputusan dengan cepat. Yang kedua yaitu menerima seluruh keuntungan. Seluruh keuntungan perusahaan menjadi hak pemilik perusahaan sepenuhnya. Yang ketiga yaitu pajak yang rendah. Bagi perusahaan perseorangan, hingga saat ini pemerintah tidak memungut pajak pada perusahaan itu sendiri. Pemungutan pajak hanya dilakukan pada pemilik perusahaan, yaitu pajak penghasilan. Perusahaan perseorangan tidak membayar pajak karena biasanya dikelola dengan omset yang tidak banyak. Yang keempat yaitu rahasia perusahaan terjamin. Sifat kerahasiaan perusahaan dapat terjamin baik dalam hal keuangan maupun dalam masalah proses produksi. Dan yang terakhir yaitu modal yang relatif rendah. Pada perusahaan perseorangan, bagian-bagiannya tidak banyak seperti halnya PT. Oleh karena itu, ongkos yang diperlukan relatif rendah. Selanjutnya yaitu kekurangan perusahaan perseorangan.
Yang pertama yaitu tanggung jawab pemilik perusahaan tidak terbatas. Di sini seluruh harta milik pribadi menjadi jaminan terhadap hutang perusahaan. Jadi harta si pemilik perusahaan ini menjadi jaminan ketika perusahaannya memiliki hutang-hutang. Yang kedua yaitu sumber keuangan perusahaan terbatas. Sebab usaha-usaha untuk memperoleh sumber dana sangat terbatas pada kemampuan pemilik perusahaan. Yang ketiga yaitu kelangsungan perusahaan kurang terjamin. Sebab jika seandainya pemilik meninggal atau terkena hukuman negara, maka perusahaan akan berhenti pula aktivitasnya. Pengelolaan manajemennya lebih kompleks sebab semua aktivitas manajemen seperti pencarian kredit, pembelanjaan produksi, ketenaga kerjaan, serta pemasaran dilakukan oleh pemilik perusahaan sendiri. Yang kedua yaitu kelebihan dan kekurangan perseroan terbatas atau disebut dengan PT. Kelebihan perseroan terbatas atau PT yang pertama yaitu tanggung jawab yang terbatas dari pemegang saham terhadap utang-utang perusahaan. Yang kedua yaitu kontinuitas perusahaan sebagai badan hukum lebih terjamin. Sebab tidak tergantung pada beberapa peserta, pemilik dapat berganti-ganti. Yang ketiga yaitu mudah untuk memindahkan hak milik dengan menjual saham kepada orang lain. Yang keempat yaitu mudah memperoleh tambahan modal untuk memperluas volume usahanya. Misalnya dengan mengeluarkan saham baru. Yang terakhir yaitu efisiensi manajemen. Manajemen dan spesialisasinya memungkinkan pengelolaan sumber-sumber modal untuk itu secara efisien. Kemudian manajer yang tidak cakap hukum dapat diganti dengan yang lebih cakap. Yang kedua yaitu kekurangan perseroan terbatas atau disebut dengan PT. Pertama, pendirian PT membutuhkan dana yang cukup besar. Proses pendirian PT lebih sulit dibandingkan dengan badan usaha-usaha lainnya karena memerlukan pengurusan izin-izin tertentu dan membutuhkan akta notaris. Yang ketiga yaitu kurangnya rahasia perusahaan, disebabkan karena segala aktivitas perusahaan harus dilaporkan kepada pemegang saham, terutama dalam laba perusahaan. Yang terakhir yaitu pajak penghasilan dikenakan terhadap PT dan dividen para pemegang saham. PT merupakan subjek pajak tersendiri. Dividen yang diterima oleh para pemegang saham dikenakan pajak lagi sebagai pajak penghasilan dari pemegang saham bersangkutan. Yang ketiga yaitu kelebihan dan kekurangan firma. Yang pertama, kelebihan firma. Pertama, yaitu kemampuan manajemen lebih besar karena adanya pembagian kerja di antara para anggota. Kedua, yaitu pendirian firma relatif lebih mudah karena tidak memerlukan akte pendirian. Yang ketiga, yaitu kebutuhan modal lebih mudah terpenuhi, lebih mudah memperoleh kredit karena mempunyai kemampuan finansial yang lebih besar. Yang keempat yaitu dalam firma setiap keputusan diambil bersama. Jadi kemungkinan adanya keputusan yang lebih baik. Dan yang terakhir dari kelebihan firma adalah firma memiliki status hukum yang jelas. Yang kedua yaitu kekurangan perseroan firma. Pertama, tanggung jawab pemilik tidak terbatas terhadap hutang perusahaan. Kekayaan pribadi menjadi jaminan terhadap hutang perusahaan. 2. Kerugian yang diakibatkan oleh seorang anggota harus ditanggung bersama dengan anggota yang lain. Yang ketiga, kelangsungan perusahaan tidak terjamin. Jika salah seorang anggota membatalkan perjanjian untuk menjalankan usaha bersama, secara otomatis firma bubar. Dan yang keempat yaitu kelebihan dan kekurangan perseroan komanditer. Pertama, kelebihan perseroan komanditer yakni pendiriannya relatif mudah, kemampuan manajemennya lebih besar, modal yang dikumpulkan lebih besar, dan mudah memperoleh kredit. Kedua, yaitu kekurangan perseroan komanditer, yakni kelangsungan hidupnya tidak menentu,
sulit untuk menarik kembali modalnya, terutama bagi sekutu pimpinan, dan sebagai sekutu mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya. Mungkin sekian materi dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, karena kebaikan datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari kami pribadi. Mungkin sekian, kami tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.